mau nggak nih nyari itu, mau nggak nih nyari informasi itu. Jangan hanya malah bermainan HP ya, tidur tinggi malam ya, tidurnya jam 12 malam, jam 1 malam, jam 2 malam ya kan, mainan keluyuran kesana kemari, bangunnya kesiangan, bangun jam 9, jam 10 pagi baru sarapan ya kan, terus tidur lagi, nah malamnya kelayapan lagi. Nah ini jadi kayak kelelawar jadinya ya. Kalau misalkan itu bisa menghasilkan uang ya silakan, tapi kalau itu hanya di rumah saja kayak gitu, berarti mohon maaf itu jadi beban keluarga. Jadi harus benar-benar, apalagi yang laki-laki ya, itu harus benar-benar dipikirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Di video kali ini saya akan berbagi opini ya, tentang bahwa tidak kuliah itu juga bisa sukses. Oke. Video ini saya tujukan buat peserta didik saya. Ada yang nanya, gimana Pak kalau saya nggak kuliah, gimana ke depannya dan lain sebagainya. Yang penting menurut saya adalah ketika sudah lulus SMA itu ya udah benar-benar dipikirkan kayak gitu ya. Kalau memang tidak ada, mungkin ada hal teknis ya, tidak bisa kuliah, kayak mungkin tidak ada biaya atau lain sebagainya, bukan berarti berdiam diri saja di rumah. Tapi yang pertama, kalau lulusan SMA itu ada pertama kuliah kedinasan. Nah di situ benar-benar gratis biaya kuliahnya, bisa cek di sini gitu ya. Itu tidak ada biaya kuliahnya. Jadi dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau kelas 10, kelas 11, 12 benar-benar ngemanfaatin kuliah kedinasan ini karena tidak membayar ya. Maksimalin aja. Kalau memang sudah dicoba tes sampai 3 kali dan tidak bisa berhasil, berarti itu belum rezeki. Ini belum tes sudah minder duluan, wah saya nggak bisa ini. Ya coba aja dulu, semangat aja dulu ya kan. Kemudian bisa juga mencoba daftar polisi, daftar TNI, daftar PNS yang menggunakan ijazah SMA seperti penjaga tahanan di wilayah Kemenkumham, atau pendaftaran CPNS tahun ini tadi ada pemadam kebakaran kalau nggak salah ya, sama Satpol PP juga ada. Nah di situ jadi manfaatkan kesempatan itu dan cari terus informasi itu. Nah dengan begitu ini kan hanya pilihan saya, siapa tahu itu bisa jadi tanpa kuliah namun bisa untuk mendapatkan pekerjaan. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kembali lagi ya, jadi dilihat, jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk mencari informasi bahwa oh ternyata ini pakai ijazah SMA bisa dapat ini. Terus tanya dengan alumni, jadi perbanyak networking, perbanyak teman ya. Kadang teman, kita punya teman, terus teman punya paman dan sebagainya, oh ini di perusahaan ini, di kantor ini perlu ini nih. Nah siapa tahu ada lowongan, nah kan bisa seperti itu. Jadi manfaatkan pertemanan seperti itu ya. Jadi siapa tahu ada rezekinya di sana. Nah yang ketiga, mulai melihat kemampuan diri. Misalkan saya mungkin mau tidak kuliah tapi pengen langsung berwirausaha, ya udahlah lakukan kalau itu memang pilihan hidup kalian seperti itu kan. Nah ketika udah pengen pilih usaha, nah itu benar-benar nih ada yang dari modalnya dari 1.500.000, bahkan ada yang nggak pakai modal. Pernah saya podcast itu kan pakai di sini juga, di
Itu saya dia jualan online tapi dia tidak pakai modal, jadi muter aja modalnya. Jadi dari DP beli produk itu di luar. Nah, yang mau beli DP dulu, nah DP-nya buat di produknya yang reseller, ya kan, dari produk utama maksudnya, lalu ambil, sudah kasihkan ke konsumen, dapat full, baru bayar lagi. Jadi kayak jadi perantara kayak gitu. Nah, hal-hal seperti itu juga bisa dilaksanakan. Jadi asal tidak ada gengsi, yang penting kan halal. Jadi apalagi di era sekarang itu era digital, online shop itu juga luar biasa gitu ya. Jadi jangan di sebelah matakan seperti itu, karena kan pangsa pasarnya lebih luas, asalkan jujur, ya kan, kemudian menjaga kualitas seperti itu. Jadi bisa seperti jadi online shop kayak gitu kan. Atau sambil lihat di grup-grup usaha, ada aja di Facebook ya, grup wirausaha itu banyak itu modal ide tips resep makanan, ide tips usaha. Tinggal dicocokin aja nih yang pas sama kita, ada nggak, mungkin ada bisa jual beli produk otomotif, atau jual beli makanan, atau jual beli pakaian yang tidak basi kan kayak gitu. Jadi banyak cara lah, asal memang mau maju dan mau berkarya kayak gitu. Nah, jadi yang keempat juga mungkin ada orang tua punya modal, ya kan, kalian tidak mau ingin kuliah misalkan, ya udah modal dibuat untuk usaha yang membuat kalian nyaman kayak gitu. Apa nih usahanya nih? Mungkin buka bengkel, atau buka jasa cuci motor, cuci mobil, atau sesuatu yang benar-benar dikira-kira tuh di tempat kalian itu bisa menghasilkan uang seperti itu. Nah, jadi sambil melihat orang-orang di sekitar kalian, orang-orang alumni yang benar-benar kayaknya nih pakai ijazah SMA-nya ternyata bisa, mau ikut orang dulu deh, ikut beliau dulu untuk bekerja misalkan. Boleh nggak saya ikut kerja sama bapak, sama kakak kayak gitu misalkan. Tanya sama alumni gitu kan, mau cari pengalaman, ya udah nggak apa-apa ikut. Kalau sudah dapet, nanti kan biar dapat wawasan lah, bahwa orang tua kalian tuh pengen kalian intinya bisa berdiri sendiri, menghasilkan uang sendiri. Secara umum sih orang tua sih pengen seperti itu. Oke. Jadi tidak ada yang namanya tidak kuliah tidak bisa sukses. Jadi tidak kuliah juga bisa sukses. Jadi banyak jalan ya. Kalau di YouTuber itu ada namanya Gondrong Labanan. Beliau kalau tidak salah tidak lulus SD, tapi hobinya mancing, direkam, ternyata diupload, dan penghasilannya per bulan bisa sampai belasan sampai puluhan juta. Itu Gondrong Labanan, luar biasa. Itu salah satu inspirasi YouTuber pemula kayak gitu ya. Dan tidak hanya itu saja ya, udah banyak lah ya. Kalau inspirasi cerita sukses tentang para pengusaha dan lain-lainnya itu tinggal di YouTube tuh banyak. Tinggal kita mau nggak nih nyari itu, mau nggak nih nyari informasi itu. Jangan hanya malah bermainan HP ya, tidur tinggi malam ya, tidurnya jam 12 malam, jam 1 malam, jam 2 malam ya kan, mainan, keluyuran kesana kemari. Bangunnya kesiangan, bangun jam 9, jam 10 pagi baru sarapan ya kan, terus tidur lagi. Nah, malamnya kelayapan lagi. Nah, ini jadi kayak kelelawar jadinya. Ya kalau misalkan itu bisa menghasilkan uang ya silakan, tapi kalau itu hanya di rumah saja kayak gitu, berarti mohon maaf itu jadi beban keluarga. Jadi harus benar-benar, apalagi yang laki-laki ya, itu harus benar-benar dipikirkan. Sorry nih. Jadi tidak kuliah masih bisa sukses, masih bisa bekerja, asalkan benar-benar ada niat untuk maju dan mengembangkan minat bakat kalian. Dan jangan lupa untuk bertanya dengan orang-orang yang berpengalaman, amanah, bertanggung jawab, dan bisa kalian percaya.
Oke, terima kasih, sukses semuanya.